Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan di antara sholat-sholat sunnah, yaitu salat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan. Bingung ki gana je loka agama jama pro perusahaan nge iarga loka madar aku garo kan sekolah apa guru kasih dia ko garo si dia matu atau calon calon suami calon istri yang mana di situ kayak kan aku roh ya, maka kita boleh sholat istikharah, sholat untuk meminta mana yang Allah condongkan ke sana yang lebih baik nanti. Jadi melalui sholat ini dia menyerahkan kepada Allah untuk memilihnya yang terbaik untuknya. Ya, urusan apapun nanti. Misalnya pilihan lokasi rumah, ya, contoh. Cara mengerjakan sholat istikharah adalah dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sama sholat biasa, berdiri, takbir dan seterusnya. Setelah selesai dari sholat, membaca doa istikharah. Ya, kalau kita sudah selesai ini assalamualaikum nih, ya, zikir ada doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Panjang-panjang. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan terbaik dengan ilmu-Mu. Marilau ka Allah ridi. Kega koro kami nama kasing manuru ini ya nasabah ini tu lebih misang nih ya aku bahasa tadi di mampakro mari loka kasih puang kega koro opile kega koro makasih manuru pandi sangat tak nasabah ini tu misang nih diserahkan lo di puang Allah Ta'ala yang mana saya pilih ya Allah ya, dengan ilmumu pilihkanlah saya yang terbaik wa astaghfiruka biqudratika ya. Dan aku memohon kemampuan dengan kekuasaanmu milau ka ulengan nasibawa yero ulle tak puang wa as'aluka min fadlikal azim dan aku memohon karuniamu yang agung karena sesungguhnya engkau yang berkuasa dan aku tidak memiliki kekuasaan. Engkaulah yang mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Ini mana itu puang? Ini mimule mana? Ini misangi. Kega dia kurang makasingam pena, kega kurang masalah pena. Sebab kau ini kan dohir na mirita, isaliwan na mirita. Ya, makanja irita. Padahal latina si kocak-kocak. Ini mana itu buat misalnya? Ya wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Faqadurhu li wa yassirhu li. Tsumma barik li fihi. Ini pasti panjang. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fadribhu anni wasrifni anhu wa qadur li khaira haitsu kana thumma urdini bihi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini ya, sambil menyebutkan urusan yang istikharahkannya kepada Allah. Ya, kira-kira misalnya urusan jodoh. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusanku ini untuk menikah ini, memilih calon istri ini, memilih calon suamiku ini, baik bagiku dalam agamaku, kehidupan duniaku, dan kesudahan urusanku, maka jadikanlah dia dalam kemampuanku dan mudahkan dari dia untukku. Lalu berkahilah aku dalam urusan itu. Ya. Tapi taina koro batega koro manuru di makasing.
Mamuara yewe akatakwe misalnya melo kama bene kubene makunre yewe pula kewe la pomorane we maka singiri tujunda agamaku ya perli lawer kasinari tujunda agamanya nasaba yang mana makanjai jojo isani tapi nasolangi kamata ya liwat kudera pada tubutin raja kilo masigi sekali na pura kima bene anak dara cantik anak dara tausogi edena na tulo masigi magai nasaba sibun ni murus yero bisnisna sibun ni murus yero daratna galutna ya, makanya mari lo kilo Allah Ta'ala berikan kepada aku yang nanti baik dalam urusan agamaku sehingga setelah kita menikah setelah kita beristri itu perempuan kita sudah bersuamikan itu laki-laki maka agama kita tambah bagus ya, makanya kita meminta kepada Allah seperti juga maka orang jama mata dia kasih ko jama makanja puang yero makasingir agamaku ya kamana matandre gajita nah dia itu masa pajan karogi ki ya, itu kita minta kepada Allah. Jadi kalau baik bagiku dalam agamaku, kehidupan duniaku. Ini perlu, jangan sampai istri tak cantik, suami tak ganteng, suami tak kaya, tapi perasaan tak di rumah tertekan terus, tidak bahagia terus di dalam rumah tangga tak. Atau gaji tak tinggi di suatu perusahaan. Tapi selalu kita marah-marahi, selalu kita tidak tenang, mau kita pergi sholat Jumat dilarang. Biasa di Morowali itu dilarang orang sholat Jumat. Untuk apa pergi cari uang kalau seperti itu? Kemarin saya di pasar ketemu juga orang tua, anaknya kerja di Morowali, tinggi gajinya, tapi tidak ada yang tahan, tidak ada yang kembali ke rumah. Bahkan sekarang tidak sholat. Nah, akhirnya dia bilang saya panggil Ustaz anakku kembali dari Morowali, tidak usah bekerja di situ nah. Karena tambah jauh dari agama. Nah seperti ini kan kalau kita mau meminta suatu pekerjaan, meminta suatu urusan, minta kepada Allah, mudah-mudahan urusan tak itu, pekerjaan tak itu, istri tak itu, suami tak itu, ya berkaitan dengan jodoh, bisa memperbaiki agama lebih bagus, agama tak lebih bagus, kehidupan dunia tak, dan kesudahannya urusan ya Allah, termasuk lebih-lebih di akhirat. Jangan sampai kita menikah bukan karena agama, bukan karena kebaikan dunia dan akhirat. Akhirnya akhirat tak hancur ya, karena diatur sama istri yang cantik ya. Suami yang kaya, jangan ikut pengajian, kasih saja uang, ikut saja di mall jalan-jalan, jangan ikut pengajian sama itu ibu-ibu pengajian, ini akan merusak. Lalu berkahilah aku dalam urusan itu, milato kibarakan, tabah barakat kesikuara jama-jama. Syukur landa ka kung kanawan di mo jama, kung kanawan di mo hubene, kung kanawan di kulakay. Berkahi. Maka palingkanlah dia dari urusan itu. Namun jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, jika engkau tahu ya Allah bahwa calon istriku ini, calon suamiku ini, pekerjaanku ini, ya. Yematu lam pakomakunde dara kububene, lam pomorane dara kubulakai buat disatu, maka tu pamatu ya jama-jamaku na kona solangi wi agamaku, tambah na pakutuika mas sampaja, tambah na pakutuika mas mengaji. Dia tambah menjauhkan aku dari sholat berjamaah, menjauhkan aku, menghalangi aku dari beribadah kepadamu ya Allah, atau merusak kehidupan duniaku, tidak tenang kurasa. Setelah beristri kak, setelah bersuami kak, cekcok kak sama bapakku, cekcok kak sama mamaku, orang tuaku. Setelah bekerja kak di perusahaan itu, tidak ada lagi, tidak baik lagi urusanku sama orang tua, sama saudaraku, sama temanku. Maka kalau seperti itu ya Allah, palingkanlah aku darinya. Jauhkanlah aku ya Allah. Jangan kau kasih ke istri seperti itu. Jangan kau kasih ke suami seperti itu. Jangan kau kasih ke pekerjaan seperti ya Allah. Jauhkanlah aku ya Allah. Ini doa tak minta kepada Allah. Serta mudahkanlah bagiku kebaikan dimanapun juga dan kapanpun juga. Kemudian jadikan aku ridho dengannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah itu yang kita minta. Kalau bingung yang mana calon istri yang bagus, yang mana calon suami, yang mana pekerjaan, urusan tak minta kepada Allah. Mana pekerjaan di situ yang baik untuk dunia, untuk akhirat, untuk
kebahagiaan, kebaikan agama ya, menyelamatkan kita, maka itu yang kita minta. Dan yang tahu itu adalah Allah, bukan kita. Jangan kita kayaknya bagus ini perempuan ya. Di antara yang lain ini yang paling ini. Kalau kita bingung, ya, kecuali kalau tidak bingung sudah jelas orangnya ya itu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada salat sunnah istikharah. Ini bisa diperhatikan. Kalau kita ada beberapa pilihan, mau beli ini atau ini, mau usaha ini atau usaha yang itu, bingung. Ya, sering-seringnya ini berkaitan dengan jodoh. Istri perempuan banyak yang ditawarkan sama temannya. Ya ada bu anaknya, anu ini orangnya begini. Ada juga ini. Maka salah istikharah kalau bingung. Sampaikan kepada Allah. Engkaulah ya Allah yang lebih mengetahui mana yang baik bagiku untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, berkahanku dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan dari situ Allah pilihkan, insya Allah dari situ Allah pilihkan kebaikan yang kita harapkan. Demikian tentang sholat sunnah istikharah bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.